Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tentang salah satu konsep OOP, Object Oriented Programming. Kemarin kan kita sudah belajar tentang kelas dan objek ya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu konsep yaitu inheritance atau pewarisan. Sebenarnya pewarisan ini akan ditemui pada seluruh bahasa pemrograman yang Anda menggunakan konsep OOP ya. Nah, inheritance ini tujuannya di dalam pemrograman itu supaya Anda setelah membuat satu kelas dan Anda ingin membuat kelas yang lain, tetapi mempunyai atribut dan metode yang beberapa sama, maka Anda tidak perlu membuat lagi, cukup mengambil dari kelas yang sudah pernah Anda buat ya. Sehingga apa? Anda tidak perlu berulang-ulang untuk melakukan hal yang sama ya, coding berulang-ulang. Nah, ini mengadopsi di dunia real ya, misalkan hewan itu kelas utamanya atau kelas induknya mempunyai turunan yaitu kelas mamalia ya, dengan beberapa atribut dan metode yang sama ya. Nah, untuk kelas utamanya disebut parent atau orang tua atau base class atau super class. Dengan kelas turunnya disebut child class atau subclass. Itu ya. Jadi yaitu contohnya kelas B adalah kelas anak dari kelas A, maka sifat-sifat dari kelas A otomatis akan dimiliki juga oleh kelas B. Nah, contoh ini mobil ya, mobil misalkan kelas utamanya, dan di sini ada kelas anaknya namanya mobil otomatis. Di sini berarti mobil otomatis ini mempunyai atribut yang sama dengan induknya. Jadi tidak perlu membuat di sini lagi properties merek, jumlah penumpang, warna, CC, gitu. Tidak perlu. Kemudian metodenya juga tidak perlu. Ya. Jadi cukup apa yang dibutuhkan di kelas anaknya saja yang didefinisikan atau dibuat metodenya. Gitu ya. Sehingga apa? Coding Anda akan tidak terlalu banyak. Anda cukup membuat satu, ya, kalau Anda butuh ya, Anda tinggal inheritance atau berinduk pada kelas yang Anda butuhkan. Nah, ini contohnya ya. Itu ya, jadi itu konsepnya. Jadi ini ya pertama supaya Anda tidak mengoding berulang-ulang untuk hal yang sama. Itu sih intinya. Contoh di sini misalkan saya mempunyai kelas mobil ya. Kemudian saya mempunyai fungsi init fungsi awalan, self merek seperti yang di kelas dan objek ya, di start, di rem ya. Nah, di sini kalau saya ingin membuat anak atau subclass atau child class, maka cukup saya akan menuliskan induknya di kurung di sini, ini turunannya ya. Terus kata fungsi pass ini adalah bahwa Anda belum membuat atribut atau metode sendiri, cukup semuanya itu diturunkan dari kelas induknya. Jadi pass itu adalah kelas di mana tidak ada atribut, tidak ada metode, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh bagaimana sebuah kelas berinduk. Jadi mobil otomatis ini berinduk, tapi dia tidak punya atribut ya karena pas ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat kelas anak atau subkelas yang mempunyai metode ataupun mempunyai atribut sendiri ya. Ini contoh ya. Nah, ini misalkan ini kelas mobil. Ini adalah atributnya, ini adalah metodenya ya. Metodenya apa? Start, direm gitu ya. Kemudian saya mempunyai subkelas yang namanya mobil otomatis ya. Jangan lupa kalau dia berinduk cukup dituliskan di dalam kurung ya, bahwa semua yang ada di sini nanti bisa
digunakan oleh mobil otomatis. Nah, ada satu hal lagi, kalau Anda ingin menambahkan atribut baru, maka Anda harus menambahkan ini, ya. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin mengakses di superclass ataupun di kelas induknya, Anda harus menggunakan super titik 2 init, ya. Ini kan sama dengan induknya, ya. Ya, terus jangan lupa ini untuk mengakses di internalnya, ya. Jadi pertama Anda buat kelas mobil otomatis mobil, kemudian dev init, ya, initiation, self merek. Ini adalah ngikuti dari induknya, ya. Tidak perlu sama, tapi yang penting variabelnya ada 2. Nah, ini variabel tambahan dari subclass anaknya. Ya. Ini adalah mengikuti induknya, ya. Nah, jadi super dengan perintah super dalam kurung titik init. Nah, ini mengikuti, ya, merek dan warna. Ini harus sama dengan yang di sini, ya, bukan sama dengan induknya, ya. Kemudian di sini self titik bahan bakar, ya. Ini mengikuti yang ada di sini, ya. Oke. Nah, otomatis ini adalah metode baru yang diciptakan oleh anaknya, yang sesuai kebutuhan anaknya, otomatis. Print, self merek, self color, tanpa super, dan self bahan bakar. Kalau memanggilnya M1 mobil otomatis, maka ini adalah merek, ini adalah warna, ini adalah bahan bakar, ya. M start, M rem, M otomatis. Nah, sekarang kita coba untuk membuat itu, ya, dalam satu kelas. Ya, Anda perhatikan di sini, kita coba membuat inheritance, ya. Pertama kelas mobil, ya. Kemudian kita membuat fungsi initiation, ya, self, merek, color, ya. Kemudian ini metode, ya, karena fungsi start. Nah, ini self. Ini bisa self, self, yang penting dia variabel awal. Nah, ini self merek, print mobil, print rem, ya, di rem. Kemudian di sini ada kelas mobil otomatis, ya, mobil. Apa di sini ngikuti, jangan lupa dev, ya, fungsi initiation-nya ngikuti induknya, ya. Terus ini ada tambahan variabel di internalnya mobil otomatis, ya. Dengan apa itu perintah super, ya, klik titik 2 init merek dan warna. Ini harus ngikuti yang ini, ya, ngikuti yang atas. Oke. Self titik bahan bakar, kalau ini ngikuti yang ini bahan bakar di sini. Kalau ini bisa bahan bakar 1, itu enggak apa-apa. Di sini juga harus diganti bahan bakar 1. Itu, ya. Apa itu metode otomatis ini, ya, dia mencetak mobil merek color tanpa supir dan bahan bakar 1. Oke, kita coba untuk menjalankan apa itu program ini. Oke, kita jalankan. Apa yang terjadi? Nah, ini pertama mobil Toyota otomatis merah di start. Ini adalah M1, ini adalah apa itu variabel untuk memanggil mobil otomatis, ya. Jadi di sini start ini kan di mobil otomatis tidak ada metodenya. Dia ngikuti metode induknya, ya. Rem dia ngikuti metode induknya. Sedangkan M1 otomatis ini dia adalah metode dari anak. Nah, itu kira-kira apa itu kita belajar tentang inheritance, ya. Sehingga Anda kalau tidak pakai inheritance, apa Anda harus membuat properties sendiri, metode sendiri, gitu, ya. Tapi kalau dengan ini Anda cukup mana yang Anda butuhkan, ya. Seperti ini. Ini adalah di apa itu properties anaknya. Kemudian di sini adalah metode anak yang baru, ya, yang tidak ada di induknya. Oke, mungkin itu pengertian inheritance dan penerapannya di Python, ya. Nanti kita sambung lagi dengan
materi-materi yang lain. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.